Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketika orang-orang hidup dalam kegelapan taklid dan fanatisme terhadap golongan, di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Gantian sholatnya. Yang madhab yang pertama madhab apa? Coba siapa yang bisa ngurutkan 4 madhab itu? Nak kasih hadiah. Masya Allah, fadhal. Yang pertama Abu Hanifah. Kapan meninggal Abu Hanifah? 150. Baik. Antum belum lahir waktu itu. Baik. Yang kedua Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Hambali. Masya Allah. Itulah imam yang 4. Kayaknya harus ada yang dekat sama ana di sini jamaah. Antum dekat ke ana sini. Nah, biar nolongin ana bagi hadiah. Itu imam yang 4. Anak kok lupa apa yang mau diomongkan. Sampai mana tadi kita? Mihrab. Nah, mihrab. Mihrab yang 4 di Masjidil Haram itu gantian. Jadi yang sholat pertama madhab Hanafi. Yang madhab lainnya nunggu. Kenapa? Karena takut ini imamnya menurut kita batal wudunya. Kalau menurut kita batal wudunya, gimana kita sholat dengan imam yang gak punya wudu? Gak sah, kata dia. Tunggu biar dia sholat sendiri sama jamaahnya. Kemudian nanti ada madhab kedua, madhab ketiga, madhab keempat. Dan itulah umat Islam jadi lemah sekali. Karena mereka saling bertikai. Yang kedua, kelompok kedua di masyarakat kita ini yang meremehkan perselisihan. Udahlah ente. Apa sih bedanya ente sama liberal? Kita tahu orang-orang liberal umumnya sekarang mengatakan mereka mendukung LGBT. Mereka yang jadi pendukung, jadi corongnya LGBT. Atau khilafnya kita dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah kan sama kiblatnya. Kenapa harus diributkan? Ternyata kita harus tahu, ini Ahmadiyah ngaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa. Mereka itu sesat. Masih ada yang mau meremehkan perbedaan itu. Umpamanya ada orang-orang pernah ada di Jakarta yang mengaku titisannya Maryam. Siapa? Lia Eden. Sebagian umat Islam mengatakan, udah ente ada apa ribut-ribut sama mereka sih? Mereka ini muslim juga, sholat juga. Ini perbedaannya gak bisa ditoleransi. Engkau jangan meremehkan perbedaan yang modelnya seperti ini. Sampai ada seorang tokoh dari Universitas Islam menulis buku judulnya Lobang-Lobang Hitam Agama. Dia mulai menjelaskan bahwa Al-Quran ini Al-Quran ini bikinannya Muhammad SAW. Quran ini bukan firman Allah. Sampai dia mengatakan andai kata Pak Harto hidup lebih lama, disebutkan dalam bukunya, niscaya Pancasila akan menyaingi Al-Quran Karim. Apakah kita akan mengatakan, oh ini inti toleransi lah, jangan? Enggak, ini nggak bisa ditoleransi. Kemudian khilaf-khilaf lain, umpamanya satu kelompok mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Subhanallah, mertuanya Nabi kafir. Yang menemani Nabi dalam Gua Hira, yang menjadi khalifah setelah Nabi, yang karena sebab dia Islam jadi kokoh dikatakan kafir. Mana bisa kita toleransi? Maka dalam masalah khilaf ini kita harus bijak, harus meletakkan sesuatu di tempatnya. Kapan khilaf yang seharusnya kita toleransi, kapan khilaf yang seharusnya kita tidak toleransi. Dan para pejabat negara pun memahami hal itu. Dia melihat kondisi-kondisi masyarakat, oh yang seperti ini tidak bisa toleransi, harus diselesaikan. Kalau dibiarkan orang-orang yang mengaku nabi, sudah berapa nabi di Indonesia? Di Cianjur, MUI-nya ngomong ketika saya ke Cianjur, dia cerita, Ustaz di sini ada satu orang ngaku Nabi Idris, titisannya Nabi Idris. Rusak Islam kalau mereka dibiarkan. Kalau model aliran yang seperti Santoso apa Santoso? Santoso yang di mana?
yang di Poso. Kalau mereka udahlah, mereka kan sama-sama Islam, nggak bisa mereka merusak nama Islam. Umpamanya kita bicara tentang ISIS, tentang aliran-aliran yang gampang mengkafirkan, yang mereka adalah dari sekte Khawarij, kita katakan udah nanti ada apa ribut? Sama-sama kiblatnya Ka'bah, hajinya sama-sama ke sana, sholawatnya sama, syahadatnya sama. Kenapa diributkan? Tidak ada pemikiran-pemikiran yang tidak boleh ditoleransi. Bayangkan orang-orang Khawarij di masa Utsman bin Affan, mereka mengkafirkan Utsman. Utsman dikafirkan dan sampai dibunuh. Di masa Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan sampai dibunuh Ali bin Abi Thalib. Yang model seperti ini nggak bisa ditoleransi. Maka kita harus belajar. Umat Islam harus belajar, dan kita tahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentunya kewajiban ini sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang menjadi pedagang, ya kau harus belajar bagaimana pedagang yang muslim. Yang menjadi pegawai, kau harus belajar bagaimana menjadi pegawai yang muslim. Saya ingat teman-teman di Astra Jakarta, itu pemiliknya non-muslim. Pemiliknya itu Jepang ketika itu, general manajernya. Pengajian Islam diperbolehkan kapan aja mau. Ditanya, kenapa kau membolehkan itu? Kata dia, setelah orang-orang Islam ini hadir di pengajian, pencurian berkurang. Iya. Ini general manager tidak berpikir agama, enggak. Dia berpikir, oh orang Islam lek kena, gak nyolong. Ya nggak apa-apa, biar belajar agama mereka. Betul, orang Islam kalau belajar agama yang benar, dia tidak akan jadi teroris, nggak bakal. Kalau ada orang berpikir orang Islam kalau sering ke masjid jadi teroris, nah salah. Biasanya yang jadi teroris itu ngaji sekali, terus nggak pernah hadir lagi. Itu jadi teroris. Tapi kalau dia hadir, karena ilmu ini kan berjenjang. Kita ambil 1, 2, 3, 4. Ada orang tahu 1. Saya masih ingat di Madinah, ada seorang syekh menjelaskan tentang satu permasalahan. Ada anak muda yang kata, Ustaz, kenapa kita tidak berjihad sekarang? Kenapa kita tidak bunuh orang-orang kafir? Allah katakan, waqatilul musyrikina kafah. Bunuhlah orang-orang kafir semuanya, orang-orang musyrik semuanya. Ini anak muda biasa, semangat. Terus syekh tanya, ente sekarang kenapa nggak sholat? Kan Allah mengatakan wa aqimus sholat, dirikan sholat. Kenapa ente sekarang nggak sholat? Ya belum waktunya sholat, kata dia. Kan sholat ada syaratnya, ada apa? Kata syekh, seperti itu pula jihad. Ada syaratnya, ada waktunya. Ketika masuk waktunya ada jihad. Seperti kau sholat, perintah-perintah dalam Al-Quran itu juga ada penjelasannya. Enggak serta-merta langsung diamalkan, rusak akhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala kita berbicara tentang perselisihan, perbedaan pendapat, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan itu. Itu sudah takdir Allah. Di surat Hud ayat 18 dan 19. 118 119. Allah mengatakan, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah." Andai kata Allah berkehendak, Allah akan jadikan, andai kata Rabbmu, ada satu makna yang seharusnya kita fahami. Rabb banyak di terjemahan bahasa Indonesia Tuhan diterjemahkan seperti itu. Rabb bukan Tuhanmu. Tapi Rabb ini memiliki makna yang lebih dalam. Rabb itu adalah pemilik, pencipta yang ngurusi semuanya. Sehingga tatkala kita mengatakan ya Rabbi, itu makna semua harus hadir. Kau yang ngurusin semuanya, kau bisa menyelesaikan semuanya. Allah mengatakan andai kata Rabbmu berkehendak, Allah akan jadikan semua manusia itu ummatan wahidah, satu umat yang tidak ada perbedaan dan perselisihan, satu. Tapi Allah katakan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Kata Allah, mereka akan terus berselisih. Manusia akan terus berbeda pendapat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Para jemaah, jadi perselisihan yang terjadi itu kehendak Allah.
Ya Ustaz, kalau itu memang takdir Allah, apa kita biarkan? Takdir Allah itu ada dua. Ada takdir yang Allah cintai, ada takdir yang Allah kehendaki secara penciptaannya, tapi Allah benci. Orang kafir bisa kafir karena Allah berkehendak, tapi Allah suka dengan kekafiran. Tidak, Allah benci dengan kekafiran. Dan masalah perselisihan, Allah tidak suka dengan perselisihan itu. Kenapa ada perselisihan? Untuk menguji kita. Kita mau ikut yang mana? Ikut yang benar? Ikut yang salah? Ikut kebanyakan orang? Atau ikut Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak sedikit orang yang mengatakan, ya udah Ustaz, anak ikut yang banyak Ustaz. Belum tentu yang banyak itu benar. Belum tentu. Belum tentu yang sedikit salah. Karena kebenaran itu ada ukurannya. Ukurannya apa? Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kemudian kalau kita melihat Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat sebelum beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Berarti Nabi udah dikasih tahu sama Allah, perselisihan akan terjadi. Dan bukan sedikit, banyak perselisihan. Lalu apa Nabi diam? Enggak. Nabi memberikan solusi kepada kita. Ketika terjadi perselisihan yang baik, jangan diam aja. Cari yang benar. Terus carinya di mana? Di Rasul SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasul SAW, kalian ketika ada perbedaan pendapat, perselisihan, kalian cari sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Kalian pegang dan kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Kita diperintahkan untuk kembali kepada sunnah. Kemudian ketika sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya masih banyak masjid di Indonesia ini yang membiasakan jamaahnya beda pendapat. Dari mana tampak? Dari soft sholatnya. Kadang-kala orang ke masjid, Masya Allah, pulang dari Mekah, beli sejadah harganya 200 real, yang gede. Sholat di masjid. Nah, itu sejadah bisa buat 2 orang. Tapi dia kuasai sendirian. Ketika ada orang yang naik ke sejadahnya, mau nempelkan, kan sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, La tusawwuna sufukum. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Kalian luruskan shaf kalian, rapatkan shaf kalian. Kalau tidak, Allah akan bikin berbeda, bertikai antara wajah kalian. Jadi perbedaan di zahir itu menyebabkan perbedaan di hati. Kadang-kadang orang membiarkan. Makanya kalau sudah ada orang yang mau meluruskan shafnya, naik ke sejadah kita yang baru beli, itu kadang-kadang kita sholat Allahu Akbar. Iya, siapa ini? Ada mahal sejatinya ini. Allahu Akbar. Itu sudah mulai terjadinya perbedaan dan dibiasakan di masyarakat kita. Kadang-kala imam, ingat imam ini tugasnya besar sekali. Kalau kita bicara imam kota Pasuruan adalah Bapak Bupati. Imam keamanan adalah Bapak Kapolres. Imam sholat adalah imam tuh. Kalau engkau ingin umatnya itu tidak bertikai, luruskan shafnya. Para jemaah kita lihat, ketika orang rapat shafnya, padahal dia ada kebencian dengan saudaranya, mungkin dia nggak suka sama saya. Tapi ketika nempel tuh kaki, Allah akan bikin hati itu hilang. Kebencian itu hilang. Kenapa? Apa beda aku sama dia? Aku sama-sama terbuat dari tanah dan aku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah persatuan umat Islam. Kalau ingin kita bersatu, salah satunya shaf itu. Nabi tidak menginginkan perselisihan itu terjadi, tapi sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu hancur 2 hal. Yang pertama, banyak tanya.
dan banyak berselisih dengan nabinya. Orang kalau sudah banyak bertanya, biasanya kurang amalnya. Umat Islam tuh syiarnya satu, seperti syiar militer. Apa syiar militer? Sami'na wa ata'na. Allah mensifati orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Jangan banyak tanya itu. Diperintahkan, laksanakan. Tapi kalau sudah mulai banyak tanya, maka mulai dia ada keraguan untuk mengamalkan. Cobalah kalau dandimnya ngomong sama anak buahnya, kau nanti hadir ke masjid Masjid Al-Ihsan, gantikan aku. Lalu anak buahnya tanya, Pak, ini sunnah apa wajib, Pak, perintahnya? Ini sunnah apa wajib? Digampar sama komandan. Nggak ada, kau nggak perlu tanya, kau berangkat ke sana. Seperti itu seorang muslim, kau jangan tanya. Ketika diperintahkan, mampu, lakonon. Orang mampu, wufronaka rabbana wa ilaikal masir. Minta ampun sama ya Allah, aku nggak mampu ya Allah. Tapi gara-gara sering bertanya, maka akan banyak perbedaan pendapat nanti. Amalkan jamaah perintah dari Allah dan Rasulnya, dan itu syiar seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membedah majalah ini, apa yang ditulis oleh Ustaz Ali. Seharusnya yang bedah ini ya Ustaz Ali, masa ana bedah tulisannya beliau gitu kan. Kemudian tulisannya Ustaz Abu Ghazi gitu kan. Masya Allah, 2:1 gimana jemaah? Tapi ala kulli hal, ana sekedar menguraikan apa yang ditulis oleh ustaz kita. Dan memang ayat yang pertama turun itu Iqra, baca. Kebanyakan di antara kita itu lebih sering mendengarkan daripada membaca. Mendengarkan kalau serius nggak apa-apa. Tapi kalau pengajian, subhanallah ya. Antum kalau hadir di tempat maksiat, mudah-mudahan nggak hadir antum. Orang kalau hadir di tempat maksiat itu nggak ada yang ngantuk. Hadir umpamanya di konser rock, metal umpamanya, itu sampai jam 2 malam nggak ada yang ngantuk. Tapi pengajian baru setengah jam sudah mulai Bismikallahumma amutu wa ahya. Udah mulai ngantuk. Anda udah lihat yang pojok-pojok, yang senden sama selonjoran. Subhanallah jemaah. Kita ini pengajian nggak sering-sering kayak gini ya. Tapi memang setannya kuat. Itu bedanya maksiat sama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah perintahkan kita untuk membaca Iqra. Maka paling tidak khususkan waktu jemaah tiap hari untuk membaca. Alhamdulillah Ustaz, saya itu 3 jam tiap hari membaca. Baca apa? WhatsApp. Ada orang yang hidupnya baca WhatsApp, baca Facebook. Bukan itu maksudnya. Yang pertama dibaca itu Al-Quranul Karim. Itu kitab hidayah buat kita. Yang baru nanti. Maka nasihat anak antum ketika bangun tidur, jangan buka WhatsApp. Ya. Kalau mau baca, dalam artian orang yang kutu buku. Ustaz, anak ini kalau nggak baca nggak enak, nggak apa-apa. Buka Al-Quran. Baca itu Al-Quran Karim. Dan kita dengan adanya majalah Al-Ihsan, ada majalah Al-Ihsan ini, ya mudah-mudahan masyarakat membaca. Mereka berusaha untuk menjadi lebih alim daripada hanya mendengarkan saja. Kadang-kadang kalau untuk mendengarkan ya dengar terus. Kayaknya yang disampaikan Ustadz benar, padahal salah dalam tulisannya. Ustadznya menyampaikan ayat Quran, ketika ternyata Ustadznya salah nih. Maka kita ketika mendengar dan membaca, ilmunya akan lebih mendalam lagi insyaallah. Baik. Di sini Ustaz Abu Ibrahim hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwa ketika ada perbedaan pendapat itu tidak didiamkan sebenarnya, tapi dicari solusinya. Allah berfirman umpamanya di surat An-Nisa sini yang disebut ayat 59, Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'. Sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Antum kalau baca di tulisan majalah ini ayatnya dipotong. Karena biasanya memang para ulama mencukupkan diri dengan menyebut potongan dalil yang berkaitan dengan pembahasan. Tapi kalau antum baca Quran akan lebih lengkap. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini penting ya ayyuhalladzina amanu.
Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Baik, ana mau tanya, berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'anul Karim? Ana kasih hadiah. Masya Allah, tawaduk semua itu gampang Ustaz. Masya Allah. 160 kali. Nemu di mana tuh? Pernah ngitung? 160 kali. Ana baru tahu jemaah, mungkin ana yang salah ana ngitung mungkin ya. Tapi kayaknya enggak sampai 100. Baik. Jemaah. Kita ini orang Islam paling enggak antum kalau mau baca Quran maksudnya Ustaz, ana ini malas baca Quran Ustaz. Oke, antum baca ya ayyuhalladzina amanu saja. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada aturan dari Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'a." Kalau kau dengar ya ayyuhalladzina amanu, konsentrasi, dengarkan. Karena di situ ada kebaikan yang Allah akan kasih tahu engkau. Atau keburukan yang Allah akan mewanti-wanti dirimu jangan sampai melakukan. Berapa kali jemaah? Antum cari nanti. Ana enggak mau ngasih tahu. Baik, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini sebelum potongan ayat yang ditulis di sini. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah. Taatlah kepada Allah, taat patuh. Kenapa kita harus taat kepada Allah?